Baik, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan diubahnya nama rumah sakit di DKI Jakarta menjadi rumah sehat. Dan ini juga nyatanya akan diubah menyusul rumah sakit swasta berikutnya. Ini katanya begitu ya. Saya ke Bang Ardiansah. Bang, ketika nama ini diubah menjadi rumah sehat, apakah nanti ke depannya akan ada dampak dari rumah sakit di DKI Jakarta sendiri terkait dengan pelayanan mungkin misalnya? Iya, kalau kita melihat publikasi-publikasi yang dilakukan oleh pihak DKI, kan dikatakan bahwa menyusul dengan layanan-layanan tadi berupa promotif preventif, ya. Apakah memang seperti itu? Tentu kita lihat ke depan bagaimana. Tapi sekali lagi bahwa ini yang saya mau perjelas bahwa apakah upaya promotif preventif itu ada di rumah sakit atau di tingkatan sekunder tersier tadi? Iya ada, tapi memang bukan di situ layanan utamanya, karena layanan utama promotif preventif itu sekali lagi adalah di layanan primer yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana kita jaga masyarakat ini supaya tetap sehat. Ketika dia sakit, baru kemudian dirujuk ke rumah sakit. Jadi memang yang namanya rumah sakit ya harus diakui adalah tempat orang sakit untuk berobat, ya. Seperti itu. Itu dasarnya. Jadi kalau bicara apakah layanannya akan ada perubahan, sekali lagi orang DKI Jakarta yang lebih tahu, tapi kalau dibilang akan ada upaya-upaya promotif preventif, silahkan, karena upaya promotif preventif juga memang ada di tingkatan sekunder, tapi tentu berbeda dengan tingkatan primer, bahwa upaya promotif preventif yang utama adalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu di layanan primer. Sekali lagi tadi saya melihat belum ada upaya penguatan puskesmas yang dilakukan. Seharusnya kalau kalau kita ingin memperkuat promotif preventif, sekali lagi seharusnya puskesmas yang kita kuatkan. Tapi bagaimana dengan tanggapan Anda nanti kalau seandainya ke depan ini ada dua nama nih, Bang. Di DKI jadi rumah sehat, tapi di luar daerah lainnya sampai dengan di luar sana namanya tetap rumah sakit begitu? Ya tentu benar bahwa akan ada kebingungan yang terjadi. Apalagi tadi disampaikan apakah rumah sakit swasta akan dirubah juga. Nah tentu kewenangannya ini bukan di Pemda kalau udah rumah sakit swasta. Karena kita sama-sama ketahui ya bahwa apalagi kan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pak Menkes juga sudah pernah menyatakan ya bahwa DKI dalam hal ini Pak Anies sudah pernah melakukan komunikasi dan memang kesimpulannya adalah bahwa ini adalah branding ya. Secara legal itu tidak ada, kita tidak mengenal sekarang ya aturan-aturan yang ada itu tidak mengenal rumah sehat, adanya rumah sakit. Jadi memang ini sekedar branding dan logo, jadi tetap aturan-aturan aspek legalnya semua tetap rumah sakit. Cuma brandingnya adalah rumah sehat, seperti itu. Sama seperti selama ini kalau kita lihat rumah sakit ada yang menggunakan nama bahasa Inggris, hospital misalnya. Baik. Itu brandingnya. Tapi prinsipnya dia adalah rumah sakit tetap. Seperti itu. Baik, saya ke Bang Gembong. Bang Gembong, melihat kondisi seperti ini, apa yang harusnya dilakukan oleh Anies Baswedan menjelang detik-detik masa jabatannya, begitu bisa dibilang? Ya, ini kan untuk mengukir sejarah. Ya, sejarah yang ingin diberi Pak Anies. Sebelum meninggalkan Jakarta, ya tentunya harus ada warisan. Warisannya apa? Merubah nama. Bukan soal penting tidak penting, tetapi adalah bukan soal prioritas tidak prioritas. Tapi ini soal legacy yang ingin dibangun oleh Pak Anies. Pertanyaannya apakah itu menjadi skala prioritas? Saya kira tidak. Karena ada skala prioritas yang seharusnya dikerjakan oleh Pak Anies. Contohnya, misalkan di Jakarta itu masih ada sekitar 15 kelurahan yang belum memiliki rumah sakit. Kenapa ini bukan rumah sakit? Puskesmas. Kenapa tidak yang 15 ini dikejar sebelum mengakhiri masa jabatan, tapi justru merubah nama? Ini pertanyaannya itu. Baik. Baik. Lebih mudah Baik. Bang Gembong, kalau dari SOP-nya sebenarnya dalam perubahan nama ini memang harus dikomunikasikan oleh pihak DPRD atau bagaimana sih, Bang? Ya, seyogyanya seperti itu. Kenapa seyogyanya? Penyelenggaraan pemerintah daerah itu adalah unsurnya adalah eksekutif dan legislatif. Tetapi sekali lagi awal saya katakan, kalau ini dibicarakan dulu bersama dengan legislatif, eksekutif dan legislatif, itu norma biasa. Tapi Pak Anies kan ingin menembus norma yang luar biasa supaya terjadi kontroversi. Kan itu persoalannya di situ. Kalau Pak Anies mengikuti norma-norma yang ada, berarti norma saja itu tidak ada terobosan. Terobosan yang ingin dibangun adalah bahwa Pak Anies ingin membuat kontroversi, itu saja yang ingin dicapai oleh Pak Anies. Karena memang tidak ada lagi yang ingin dibangun oleh Pak Anies kecuali itu, Mas. Baik. Itu, Mas.
Baik, kita harapkan dengan diubahnya memang nama dari rumah sakit ke rumah sehat, apapun itu namanya, masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, begitu ya, dengan fasilitas yang diberikan dengan yang terbaik, dan diharapkan ke depan nanti tidak ada kerancuan terkait dengan nama ini, nanti akan dievaluasi kembali, begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya, Bang Ardian Sabahar, Direktur Eksekutif LK2PK, praktisi kesehatan, dan juga Bang Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPR DKI Jakarta. Terima kasih abang-abang sekalian. Terima kasih.